Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Brahmati mata pitaro Pubbacariati Wuccareti. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kehidupan kita sesungguhnya dimulai dengan pengorbanan. Pengorbanan yang sangat besar yang diberikan oleh ibu kita pada saat kita dilahirkan. Ibu mempertaruhkan hidupnya pada saat melahirkan putranya. Ada ibu-ibu yang tidak sempat melihat putranya karena tidak tertolong hidupnya pada saat melahirkan putranya itu. Mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan segala-galanya pada saat kita dilahirkan. Dan kita semua, setiap orang dilahirkan oleh seorang ibu. Pengorbanan ibu itulah yang memulai, yang mengawali pada saat kehidupan kita di bumi ini dimulai. Sejak saat itulah ibu dengan kasih sayangnya merawat kita, membesarkan, melindungi, dan membela. Pada saat saya masih kecil, ada satu syair lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak. Dan syair itu amat mudah untuk diingat. Kasih ibu kepada beta tiada terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak mengharap kembali. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kasih ibu memang hanya memberi. Itulah kasih sayang seorang ibu yang sejati, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang lain. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dalam bahasa Pali, orang tua kita, ibu dan ayah, laksana Dewa Brahma yang tampak. Mengapa dikatakan laksana Dewa Brahma? Karena Brahma mempunyai atau mengembangkan
utamanya 4 sifat yang tanpa batas, yang sangat luas artinya, yaitu kasih sayang yang berkembang dari cinta kasih, metta, karuna, mudita, bahagia dengan kebahagiaan orang lain, dan upeka, keseimbangan. Cinta kasih dan kasih sayang ibu dan ayah kepada putranya tidak mempunyai takaran dan tidak bisa ditakar atau diukur. Oleh karena itulah, ibu dan ayah, orang tua kita, sering digambarkan laksana Dewa Brahma yang tampak. Brahmati mata pitaro. Tetapi orang tua kita, terutama ibu, adalah juga guru pertama bagi kita semua. Ibu mengajarkan mana yang benar, mana yang tidak pantas, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ibu memberikan bimbingan moral bagi putra-putrinya. Ibu dan ayah, mereka itulah guru-guru pertama bagi setiap anaknya. Pubbacariati wuccari. Ibu, bapak dan saudara-saudara, pada saat anaknya sakit, seorang ibu sejati bahkan berpikir, kalau bisa, saya sajalah yang menggantikan anak saya yang sakit. Biar saya sajalah yang sakit. Janganlah anak saya yang sakit. Kasih sayang itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Kasih sayang seorang ibu adalah contoh metta, karuna, cinta kasih dan kasih sayang yang sejati. Hanya memberi dan memberi, tidak mengharap apapun kembali. Pada waktu guru agung kita, Buddha Gautama, menggambarkan metta, cinta kasih yang universal, yang kemudian melahirkan kasih sayang, karuna, dan juga mudita. Guru agung kita dengan amat mudah mencontohkan kasih sayang ibu. Contoh yang mudah untuk ditangkap dan dimengerti. Bagaikan seorang ibu yang melindungi putranya, apalagi putranya yang tunggal. Demikianlah cinta kasih dijelaskan, digambarkan oleh guru agung kita, Buddha Gautama. Dalam kitab-kitab komentar Buddhis
yang sangat kuno sekali, sering digambarkan. Bila seseorang mengajarkan moral, kebajikan, maka mereka, orang ini, setara nilainya dengan 10 guru biasa, guru yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan umum. Seorang guru moral sama nilainya dengan 10 guru biasa. Tetapi, ibu bapak dan saudara, selanjutnya dijelaskan bahwa seorang ayah setara nilainya dengan 100 guru moral. Namun, seorang ibu setara nilainya dengan 1000 ayah. 1000 ayah baru setara dengan seorang ibu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dunia ini mengenal guru agung, Buddha Gautama, yang mencapai pencerahan sempurna, kemudian membabarkan, menguraikan Dhamma, memberikan bimbingannya kepada kita semua. Juga karena seorang ibu, Ratu Mahamaya, yang melahirkan Bodhisattva Siddhartha, yang kelak menjadi Buddha, yang mengajarkan Dhamma, memberikan bimbingan kepada kita. Sebagai ibu, Ratu Mahamaya telah melahirkan calon Buddha, mempersembahkan guru agung kepada dunia ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, di dalam Manggala Sutta juga dijelaskan, mata pitu upattanang etang manggala mutamanti, yang artinya mendukung, merawat ibu dan ayah adalah berkah utama. Kalau ibu, bapak, dan saudara juga mengerti benar apakah yang dimaksud dengan samaditi, pandangan benar yang melandasi keyakinan kita, di antara pengertian yang harus kita mengerti dari samaditi, pandangan benar atau pengertian benar adalah merawat ibu dan ayah, memberikan manfaat. Mempunyai pengertian atau keyakinan bahwa merawat ibu dan ayah, memberikan manfaat adalah bagian dari pengertian atau pandangan benar samaditi. Memang tidak dapat dipungkiri, ibu, bapak, dan saudara-saudara, beberapa di antara kita kadang-kadang merasa bahwa ada tindakan-tindakan ibu kita yang kita anggap tidak sesuai, tidak benar, dan kemudian
menimbulkan kejengkelan atau kemarahan. Namun, meskipun demikian, marilah kita ingat, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk jengkel dan marah kepada ibu kita. Seandainya ada sikap yang tidak sesuai, yang tidak benar, hal itu sangatlah kecil, sungguh tidak berarti dibandingkan dengan pengorbanan ibu pada saat melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita, mendidik, melindungi, bahkan membela kita. Seorang anak tidak mungkin hidup tanpa ibu dan ayahnya, terutama ibu. Tetapi orang tua tetap bisa hidup sekalipun tanpa anak-anak. Dengan merenungkan kesunyataan kebenaran ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk marah, untuk jengkel kepada ibu kandung kita yang memberikan meta karuna tanpa batas. Memang ada ibu-ibu yang tidak sesuai perannya sebagai ibu, yang kejam kepada putra-putrinya sendiri. Namun, yang digambarkan dan digunakan oleh guru agung kita untuk menggambarkan meta karuna, cinta kasih dan kasih sayang, adalah gambaran ibu sejati. Ibu yang sesungguhnya, ibu yang sebenarnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bagaimanakah seorang anak membalas budi kepada ibunya? Merawat ibu dan ayahnya yang kini telah menjadi tua, yang dahulu membesarkan dirinya, adalah berkah utama. Namun demikian, apakah cara yang terbaik menurut Dhamma membalas budi kepada ibu dan ayah kita? Sang Buddha pernah menjelaskan, kalau kita memikul ibu dan ayah kita di pundak kita, pundak kiri dan pundak kanan, selama bertahun-tahun, merawat mereka, melindungi mereka, hal itu tidak akan membalas jasa pengorbanan yang diberikan oleh ibu dan ayah kita kepada kita. Tidak cukup hanya merawat fisiknya, membawa kemanapun kita pergi, memberikan kebutuhan hidupnya, sekalipun memikul mereka bertahun-tahun. Tetapi guru agung kita menjelaskan, kalau ibu kita, ayah kita tidak mempunyai keyakinan yang benar tentang hukum karma,
menganggap perbuatan tidak berakibat. Kalau seorang anak berusaha dengan pelan-pelan dan bijaksana, bisa mengubah pandangan ibu dan ayahnya yang tidak menerima, tidak mengerti hukum karma ini menjadi mengerti. Itulah salah satu balas jasa yang benar, yang tertinggi. Kalau ibu dan ayahnya tidak mempunyai perilaku yang baik, moralitasnya sangat rendah, suka membunuh atau berburu, berbohong, bermabuk-mabukan, atau tidak setia satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau seorang anak dengan caranya yang bijak, mampu memberikan perubahan, dengan cara yang mungkin dilakukan secara tidak langsung, mampu mengubah perilaku ibu dan ayahnya, yang tidak mempunyai sila sehingga mempunyai sila. Itulah balas jasa yang terbaik. Bila ibu dan ayahnya kikir, tidak ingin menolong kepada mereka yang menderita, egois, acuh tak acuh melihat mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalau sang anak bisa mengubah sikap ini, sehingga ibu dan ayahnya menjadi bermurah hati, generous, suka menolong, senang membantu, alangkah bahagianya sang anak. Inilah balas jasa yang sangat besar artinya. Kalau ibu dan ayah tidak mempunyai kebijaksanaan, tidak mempunyai banyak wisdom, seorang anak berusaha untuk menambah, menimbulkan kebijaksanaan mereka. Apakah dengan memberikan buku-buku, dengan memberikan kaset ceramah dhamma, atau mengajak berdiskusi, sehingga ibu dan ayahnya mengerti dhamma, mempunyai kebijaksanaan dhamma. Alangkah mulianya balas jasa seperti yang diuraikan ini. Tidak hanya merawat fisiknya, mempersembahkan makanan dan pakaian, tetapi mempersembahkan dhamma kepada ibu dan ayahnya. Meskipun kedua orang tuanya juga telah mangkat, sang ibu telah tiada, setiap anak masih mempunyai kewajiban. Di dalam Sikalowada Sutta, Guru Agung kita, Buddha Gautama, meminta kepada setiap anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan bajik, punya kiriya. Kemudian kebajikan itu dipersembahkan kepada sang ibu yang telah mangkat, demikian juga ayah. Inilah kewajiban terakhir anak-anak kepada ibu mereka, kepada ayah mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, berbahagialah ibu, bapak, dan saudara yang mengerti pengorbanan ibu, kasih sayang ibu yang sulit untuk dilukiskan, yang tidak selesai untuk diuraikan. Kewajiban kita membalas budi dengan cara yang terbaik, dan itulah kebahagiaan sebagai anak.
dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, semogalah renungan ini akan membangkitkan keyakinan kita bahwa memang dalam ruas pertama, unsur pertama jalan Arya berunsur 8. Merawat, mendukung, membalas budi kepada ibu dan ayah, memberikan manfaat, merupakan keyakinan kita. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi ibu-ibu kita, ibu kita semua, ibu kita masing-masing. Semoga ibu dan ayah kita bahagia di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah.